救苦救难的好人，所有一切将由我来掌控，就必须死。更何况，怎么？我。 Kembali lagi di Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan Singyun yang secara tiba-tiba merasakan bahwa salah satu orang yang penting di dalam hidupnya sedang berada dalam bahaya. Namun ketika Singyun akan pergi, dia dihentikan oleh Dewi karena sebelumnya Singyun sudah berjanji untuk menemaninya. Singyun mencoba meyakinkan Dewi bahwa jika suatu saat Dewi berada dalam bahaya, maka Singyun juga akan menolongnya meskipun harus mengorbankan nyawa. Dewi tidak menyangka karena Singyun tidak menganggapnya sebagai iblis surgawi, namun sebagai salah satu teman yang ada di hati Singyun. Dewi lantas memutuskan untuk ikut pergi bersamanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Daripada penasaran, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Berlokasi di wilayah klan Noa yang telah hancur, nampak Peri Panjin memberitahu bahwa klan Noa adalah klan yang bertanggung jawab untuk menekan klan Gu milik Kang Iblis. Selain itu, salah satu dari anggota klan Noa ada yang memiliki warisan darah dewa. Karena dia berhasil melarikan diri sebelumnya, Peri Panjin meminta Kang Iblis agar dapat menemukan dan menghabisinya. Namun Kang Iblis sedikit penasaran mengapa Peri Panjin menyuruhnya dan tidak melakukannya sendiri. Padahal dengan kekuatan yang Peri Panjin miliki pastinya sangat mudah untuk melakukannya. Peri Panjin beralasan dia tidak ingin melakukannya sendiri karena dirinya tidak ingin keberadaannya diketahui oleh pihak lain. Namun yang pasti dia tidak akan mencampuri semua tindakan yang Kang Iblis lakukan. Tentu saja Kang Iblis menjadi semakin penasaran mengapa Peri Panjin menolongnya, bahkan membiarkannya untuk melakukan segalanya. 奇怪，为何你不自己动手？我说了你也不会懂。你的实力可以轻松杀了他。负责镇压你的古族，其中有一个是。 Sementara menurut Peri Panjin, Kang Iblis tidak akan mengerti semua yang terjadi meskipun dia memberitahunya. Selain itu, mengapa dia tidak langsung menghabisi orang itu secara langsung? Hal itu karena dia akan melakukan sebuah rencana agar semua orang di alam peri menganggapnya sebagai orang baik yang membantu kesulitan semua orang. Sementara tugas untuk pembunuhan diserahkan kepada Kang Iblis. Peri Panjin meminta agar Kang Iblis tidak memberitahu siapapun tentang kerjasama yang akan mereka lakukan. Sebelum Kang Iblis pergi, Peri Panjin berharap agar dalam waktu sebulan orang yang memiliki warisan darah dewa itu sudah dihabisi. 我说了你也不会懂。我不但是。 Dalam perjalanan, Kang Iblis merasa begitu kesal karena Peri Panjin telah memanfaatkannya untuk melakukan pembunuhan, sementara Peri Panjin akan berpura-pura menjadi seorang pahlawan. Menurut Kang Iblis, semua ini adalah sebuah penghinaan terhadapnya. Namun tanpa disangka, Peri Panjin dapat mengetahui semua yang Kang Iblis keluhkan. Dia meminta Kang Iblis agar jangan melakukan apapun jika tidak ingin dihabisi. Kembali kepada Peri Panjin yang merasa begitu senang atas meninggalnya Master Jotian. Terlebih lagi kematiannya diakibatkan oleh perbuatannya sendiri yang terlalu sombong dan ambisius. Sementara Peri Panjin akan melakukan rencananya dari balik layar, yaitu bersembunyi di bawah langit dan bumi untuk merebut surga secara diam-diam, sehingga semuanya akan berada di bawah kekuasaannya. 将由我来掌控。 因为天地之间自有一股浩然正道，在星穹之下夺天气运。 Di sini Peri Panjin berkata jika orang ini merasa kecewa kepada seseorang maka dia bisa pergi untuk menghabisi orang tersebut. Terlihat muncul sebuah cahaya diiringi oleh sebuah suara yang berkata karena Peri Panjin ingin menaklukkan iblis mengapa harus menghabisi orang itu. Peri Panjin beralasan hal ini karena orang itu satu-satunya orang yang pernah melihatnya. Terlebih lagi orang itu sudah berada di luar kendalinya, maka dia harus dihabisi. Dan saat ini orang itu bersama dengan seseorang yang dia kenal. Bang Cahaya merasa begitu tertarik sehingga membuatnya ingin tahu di manakah dia bisa menemukannya. Di sini Peri Panjin menunjukkan lokasi keberadaan orang yang dia maksud.
Sementara di sisi lain, ketika dalam perjalanan Dewi dapat merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia juga memberitahu Xingyun bahwa kemungkinan untuk saat ini ia tidak akan bisa pergi bersamanya. Namun Xingyun masih ragu untuk meninggalkan Dewi sendirian. Dewi meminta Xingyun agar jangan mengkhawatirkannya, karena dirinya dapat mengandalkan ruang yang ada di antara langit dan bumi, yaitu hidup dengan roh yang ada di setiap hati manusia. Sehingga meskipun dunia ini hancur, semua itu tidak akan memberi keuntungan untuknya. Karena Dewi sudah memberitahunya bahwa dia tidak akan menghancurkan dunia, Xingyun akhirnya dapat merasa lega dan tidak khawatir lagi. Selain itu, dia juga mempercayai Dewi sepenuhnya, sehingga membuat Xingyun mendapatkan sebuah ciuman manis. Dewi berharap apapun yang akan terjadi terhadapnya agar di masa depan Xingyun tidak pernah melupakannya. Xingyun begitu penasaran mengapa Dewi mengucapkan hal tersebut seperti seseorang yang ingin pergi jauh. Namun Dewi tidak memberitahunya. Si Nona langsung menyuruh Xingyun untuk segera pergi menyelamatkan kekasih kecilnya. Meskipun Xingyun tidak mengetahui apa yang akan terjadi terhadap Dewi, namun dia berharap mereka berdua akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Sembari menangis, Dewi mengucapkan selamat tinggal kepada Xingyun. Sementara itu, tiba-tiba saja muncul sebuah lonjakan energi jahat yang sangat kuat mengelilingi Dewi. Kemudian terdengar sebuah suara yang mengatakan bahwa dia tidak menyangka ada iblis yang melindungi seorang manusia. Dewi menebak bahwa orang yang datang kali ini merupakan Kaisar Iblis. Ya, ternyata dugaan Dewi tidaklah salah. Orang ini memanglah Kaisar Iblis. Sang kaisar menanyakan apakah Dewi tahu mengapa dia datang menemuinya. Dewi hanya menjawab mungkin semua ini karena dirinya sudah bosan hidup. Kaisar Iblis nampak sangat terkejut karena Dewi menjawab dengan begitu serius. Dewi menambahkan bahwa dirinya sudah bosan menjadi iblis, sehingga kemungkinan kematian adalah sebuah tujuan baik. Lalu, apakah Dewi akan mengorbankan nyawanya? Untuk dapat mengetahuinya, kita harus menunggu pada episode berikutnya. 师兄，这6个人好像还没死。我们不如直接将他杀了，将他身上的宝物尽数拿下。师兄，此人来历不明，身上气息萦绕。 Kata-kata untuk hari ini adalah tetaplah semangat untuk menemukan jodohmu, karena setiap tulang rusuk akan menemukan pasangannya. Bye-bye!